Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Apip Abdurrahman dengan NIM 2207618 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, saya akan membacakan hasil artikel opini saya yang berjudul Genderang Perang di Langit Iran. Seperti yang telah kita ketahui dan dengan berita yang beredar, per 28 Februari 2026 kemarin, perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah berkumandang. Perang yang berlangsung ini bukanlah konflik yang muncul tiba-tiba, melainkan akumulasi dari luka sejarah, perebutan pengaruh, serta pertarungan ideologi yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Langit Iran hari ini bukan sekedar ruang geografis, ia telah berubah menjadi panggung konfrontasi global. Dentuman rudal, dengungan drone, dan patroli jet tempur menandai babak baru konflik yang tidak lagi bersifat regional, melainkan memiliki implikasi internasional yang luas. Perang yang pecah sejak Februari 2026 ini dipicu oleh serangan udara Amerika Serikat dan Israel terhadap fasilitas militer dan nuklir Iran, telah menggeser keseimbangan geopolitik secara drastis. Jika kita melihat sejarah ke belakang, Iran memiliki trauma pada Barat ketika pada tahun 1953, pemimpin mereka, Mohammad Mossadegh, secara paksa diturunkan oleh kekuatan Inggris dan Amerika karena menasionalisasikan minyak yang mereka miliki. Hal ini menyebabkan pada tahun-tahun berikutnya, Iran dikuasai dan dikendalikan oleh rezim Barat. Tetapi, pada tahun 1979, terjadi sebuah revolusi Islam ketika rezim Shah Pahlavi yang didukung oleh Barat diturunkan oleh revolusi Islam yang dipimpin oleh Imam Ayatullah Agung Said Ruhollah Khomeini. Bayangkan itu, Persia Iran dengan ideologi Syiahnya adalah sebuah minoritas di tengah-tengah kekuatan Sunni Arab. Iran juga dibenci oleh Barat hanya karena ingin mengatur sumber dayanya sendiri, yakni minyak yang mereka miliki. Sejarah itulah yang memaksa Iran harus berdiri di atas kakinya sendiri. Sejak revolusi Iran 1979, Iran diposisikan sebagai ancaman ideologi oleh Barat. Sementara Iran sendiri membangun identitasnya sebagai kekuatan anti-hegemoni. Dalam waktu yang sama, Israel melihat perubahan Iran sebagai ancaman langsung terhadap eksistensinya di tanah Arab. Ketegangan yang awalnya bersifat ideologis, perlahan berubah menjadi militeristik, terutama ketika isu nuklir mulai mendominasi hubungan internasional. Perang yang kini berlangsung dapat dilihat sebagai titik kulminasi atau titik puncak dari seluruh proses sejarah tersebut. Serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran bukan hanya sebagai tindakan strategis jangka pendek, tetapi juga kelanjutan dari kekhawatiran lama terhadap program nuklir Iran dan pengaruhnya di kawasan Jazirah Arab. Dalam konteks saat ini, perang yang terjadi seolah menjadi pembenaran bagi ketakutan lama tersebut. Amerika Serikat dan Israel menganggap serangan terhadap Iran sebagai langkah preventif, upaya untuk mencegah ancaman yang lebih besar di masa depan. Namun di sisi lain, respon Iran melalui serangan balasan menunjukkan bahwa negara ini tidak lagi hanya bermain di level proksi, melainkan siap menghadapi konfrontasi langsung. Keterlibatan Israel dalam perang ini juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang rasa ancaman yang dirasakannya terhadap Iran. Bagi Israel, program nuklir Iran bukan sekedar isu politik, tetapi persoalan eksistensial. Sementara bagi Iran, tekanan dari Israel dan Amerika Serikat justru memperkuat narasi perlawanan terhadap dominasi Barat. Dalam logika sejarah, kedua pihak ini terjebak dalam siklus yang terus curiga yang terus memperkuat konflik yang mereka miliki. Serangan Amerika Serikat dan Israel mungkin mengguncang infrastruktur dari Iran, melumpuhkan sebagian komando Iran, bahkan menimbulkan kerusakan strategis bagi Iran itu sendiri. Namun, satu hal yang tampak jelas, Iran tidak runtuh. Pertanyaannya bukan lagi kenapa Iran diserang, tetapi
bagaimana Iran masih bertahan oleh gempuran Amerika Serikat dan Israel? Jawabannya tidak bisa dilepaskan dari dua lapisan besar yang dimiliki oleh Iran: strategi militer kontemporer dan warisan historis bangsa Persia itu sendiri. Secara historis, Iran atau dulunya yang dikenal sebagai bangsa Persia adalah bangsa yang kuat dan besar. Hal ini dapat kita lihat bahwa bangsa Persia pada saat dipimpin oleh Cyrus Agung menguasai hampir seluruh wilayah Asia Tengah, bahkan hingga ke Eropa Timur dan Afrika Utara, menjadikannya salah satu kekuatan terbesar di dunia kuno. Namun, kekuatan sejati Persia justru terlihat ketika mereka mengalami kekalahan. Ketika mereka ditaklukkan oleh Alexander Agung, bahkan pada penaklukan Arab abad ke-7, alih-alih bangsa mereka lenyap, Persia bertransformasi menjadi pusat kebudayaan dan intelektual dalam dunia Islam, melahirkan ilmuwan, penyair, dan filsuf yang berpengaruh bagi dunia itu sendiri. Dalam konteks modern, negara Iran mewarisi karakter tersebut. Meskipun menghadapi tekanan eksternal, sanksi ekonomi, dan konflik geopolitik dari dominasi Barat, Iran menunjukkan pola yang mirip dengan masa lalunya: bertahan, menyesuaikan diri, dan tetap memainkan peran penting di kawasan Timur Tengah atau Asia Tengah. Sejarah panjang bangsa Persia membentuk mentalitas kolektif yang tidak mudah goyah oleh krisis jangka pendek. Dari perang yang sampai sekarang berkecamuk, saya merasa hal ini menunjukkan retaknya tatanan global. Dunia internasional tampak tidak memiliki mekanisme efektif untuk menghentikan konflik-konflik semacam ini. Lembaga-lembaga internasional seperti PBB kehilangan daya tekan, sementara negara-negara besar seperti Amerika Serikat justru terjebak dalam kepentingannya masing-masing. Dalam situasi seperti ini, hukum internasional menjadi lemah, dan yang berlaku adalah logika kekuatan dari negara itu sendiri. Dalam perspektif sejarah, perang ini merupakan perubahan yang sangat penting. Jika pada era sebelumnya, konflik lebih banyak terjadi melalui perantara-perantara di negara tetangga Irak, seperti di Lebanon, Suriah, atau Irak, kini batas itu telah runtuh. Langit Teheran atau langit Iran yang menjadi sasaran langsung menandakan bahwa konflik telah memasuki fase baru yang lebih terbuka dan berisiko tinggi. Langit Teheran saat ini adalah bukti bahwa sejarah yang diabaikan dapat berubah menjadi krisis nyata. Perang antara Amerika Serikat, Israel melawan Iran bukan hanya tentang kepentingan saat ini, tetapi juga tentang bagaimana masa lalu membentuk pilihan-pilihan di masa kini. Dan selama akar sejarah itu tetap tidak terselesaikan, bayang perang akan terus menggantung, tidak hanya di Iran sendiri, tetapi juga di dunia yang semakin terhubung dan rentan terhadap konflik global. Cukup sekian pembahasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.